Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel cerita horor Pen History. Sore itu awan senja menyelimuti langit. Burung-burung berlarian kembali ke peraduan. Reno dan Wafa sedang asik bercengkerama, layaknya pasangan pengantin yang baru menikah. 2 bulan sudah mereka menjalin hidup rumah tangga. Kini dua sejoli ini tak bisa lagi dipisahkan setelah 1 tahun berpacaran. Wafa, gadis cantik berambut panjang, itu adalah satu-satunya wanita yang dapat meluluhkan hati Reno. Seorang laki-laki dingin, tapi menyimpan karismatik yang begitu tinggi. Selain tampan, Reno juga merupakan orang terpandang dan mempunyai usaha di bidang garmen warisan dari kedua orang tuanya. Di bulan-bulan pertama pernikahan mereka sangat bahagia. Tapi setelah menginjak pada bulan ke-7, pertengkaran kecil sering terjadi. Dan hal itu pun dipicu dengan masalah yang sepele. Setiap pulang kerja, Reno selalu melihat wajah istrinya tak secantik dulu. Rumah terlihat berantakan hingga membuatnya tak betah tinggal di rumah berlama-lama. Rumah tangga harmonis seolah hanya menjadi khayalan belaka. Suatu malam tak sengaja, Reno pulang dengan jalan gontai karena habis pesta minuman keras bersama teman-temannya. Tepat pukul 10 malam, dia pun mendapati laki-laki keluar dari rumahnya. Tentu saja hal itu membuatnya tersulut emosi. Dia pun memarahi istrinya habis-habisan tanpa mendengarkan dulu penjelasan dari Wafa. Kalau yang keluar dari rumahnya itu adalah Guntoro, adik sepupunya yang datang bertamu dan memberikan undangan pernikahan. Sejak kejadian malam itu, kecemburuan Reno semakin menjadi. Wafa sering dituduh selingkuh dan memasukkan laki-laki lain dalam rumahnya. Wafa sering sabar mengingat ada anak yang dikandungnya. Bagaimanapun juga dia tak mau diceraikan sebelum anaknya tahu siapa ayah kandungnya. Secara diam Wafa sering menangis. Dia tak lagi dihargai sebagai seorang istri. Tak ada keluarga yang mempercayainya, termasuk keluarga Reno yang sudah menyudutkannya. Hujatan demi hujatan pun dia terima dengan lapang dada. Janji manis suci pernikahan kini ternoda hanya dengan kecemburuan dan tuduhan yang tiada bukti. Sementara itu Reno selalu membayangkan istrinya digauli laki-laki lain. Setiap detik dia terus berprasangka buruk tentang Wafa, hingga pikiran menjadi kurang fokus dalam bekerja. Akhirnya perusahaan mengalami kebangkrutan. Tentu saja hal itu berimbas pada perekonomian keluarga mereka. Wafa pun semakin terpuruk. Dia semakin disalahkan akan kesialan Reno. Air matanya seolah mengering. Entah kenapa, tiap malam Reno memimpikan Wafa pergi dengan laki-laki lain. Dan hal itu pun sampai berimbas ke dunia yang nyata. Wafa pun dikunci dan dikurung dalam kamar. Sementara itu Reno mendatangi Lucy, sahabat dari kecil. Seperti biasanya, Reno akan mencurahkan segala isi hatinya pada Lucy, seorang teman yang selalu mendengarkan keluh kesahnya selama ini. Sebenarnya Reno begitu menyayangi Wafa, tapi perasaan buruk sangka selalu menghampirinya, hingga membuatnya tak kuat lagi melanjutkan hidup rumah tangga yang baru seumur jagung itu. Dan parahnya lagi, dia mendengarkan saran dari Lucy untuk segera menceraikan Wafa. Tapi kenyataan tak semudah itu, lantaran Wafa kini sedang mengandung 2 cintanya bersama Reno. Keputusan cerai akan dikabulkan pengadilan kalau si jurang bayi lahir nantinya. Rumah tangga yang dulu bahagia kini seperti neraka bagi kedua suami istri itu. Saling tak percaya, saling curiga, bahkan
Wafa yang dulu berusaha kuat agar rumah tangganya tetap utuh, kemudian kini dia pun menyerah karena terus-menerus dituduh Reno telah berbuat zina. Dia pun menerima keputusan Reno untuk memberi talak padanya. Sekuat apapun dijaga, kalau tak berjodoh pasti akan berpisah juga. Setelah Wafa melahirkan dan telah usia masa nifasnya, Reno berencana menolak Wafa ke pengadilan secepatnya. Sepanjang perjalanan Wafa tak berhenti meneteskan air matanya. Di sisi lain, ada seorang wanita yang sedang bahagia karena sebentar lagi keinginannya segera terwujud. Separuh perjalanan tiba-tiba ponsel Reno pun berdering. Ada nama Ustadz Zikri yang tertera di benda pipinya. Guru ngajinya selama berada di pondok itu tiba-tiba minta untuk bertemu setelah bertahun-tahun lamanya tak pernah berjumpa. Karena mendesak dan dinilai lebih penting, akhirnya Reno pun memutar balik mobilnya untuk menemui sang guru yang jauh-jauh dari Kalimantan. Sesampainya di rumah Reno pun memperkenalkan Wafa kepada Ustadz Zikri. Tapi Ustadz Zikri merasa ada keanehan pada tubuh Wafa. Dia pun kemudian meminta izin pada Reno untuk segera meruqyah Wafa. Sambil bersender di sofa, Wafa pun memejamkan matanya. Sementara itu Ustadz Zikri membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ke dalam gelas yang diberi air putih. Air putih tersebut lalu diminumkan ke Wafa. Reno yang awalnya kebingungan lantaran Pak Ustadz yang tiba-tiba ingin meruqyah Wafa, tapi setelah dijelaskan kalau si tubuh istrinya itu telah bersemayam jin jahat kiriman dari seseorang, sontak Reno pun kaget karena selama ini Reno maupun Wafa tak punya musuh. Butuh berjam-jam untuk dapat menenangkan Wafa yang tiba-tiba meraung kesakitan. Setelah agak tenang, Wafa pun diizinkan istirahat sejenak untuk menyetabilkan emosinya. Dan ada seorang bayi yang butuh disusui. Ustadz Zikri dan Reno kemudian duduk di ruang tamu. Mereka pun berdiskusi. Dan Pak Ustadz mengatakan kalau Reno terkena sihir tafrik atau sihir pemisah. Ada seseorang yang tak menyukai hubungan Reno dan Wafa. Orang tersebut menginginkan mereka berpisah. Maka disuruhlah dukun untuk melancarkan keinginannya. Dan melalui jin tafrik yang masuk ke dalam tubuh Wafa itulah aksinya mulai terlaksanakan. Setelah menunggu waktu istirahat dan siap untuk diruqyah kembali, wahai jin yang bersemayam di dalam tubuh ini, sesungguhnya aku ikhlas engkau keluar dari dalam tubuh ini. Maka atas izin Allah dan kekuasaan Allah, keluarlah melalui muntah, keluarlah melalui sendawa. Bismillah, biidznillah, ucap Ustadz Zikri lantang. Tak selang beberapa lama kemudian Bapak pun bersendawa serta mengeluarkan muntahan darah disertai paku-paku kecil. Reno yang melihat kejadian itu segera memeluk istrinya dan mencoba bertanya seseorang di balik kezaliman keluarga kecilnya itu. Tapi Pak Ustadz Zikri pun memilih untuk tetap merahasiakannya. Biarlah Allah yang membalas semuanya. Kamu akan tahu dengan sendirinya jika kelak ada seseorang yang mati karena bunuh diri, ucap Pak Ustadz Zikri. Sebelum berpamitan, Ustadz Zikri pun mengingatkan agar selalu menjaga sholatnya agar terhindar dari hasutan-hasutan jin terkutuk. Setelah kejadian hari itu, warga Reno tambah bahagia. Tak ada lagi rasa curiga, tak ada lagi buruk sangka. Ditambah lagi Wafa yang selalu terlihat cantik di mata Reno. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran Yuma, gadis kecil buah hati mereka berdua. Sementara itu, di tempat yang berbeda ada seorang wanita yang terus memegang foto Reno di kamarnya. Dialah Lucy, sahabat serta orang yang sering menghasut Reno untuk bercerai dengan Wafa. Lucy tak henti-hentinya tertawa. Rambutnya acak-acakan, serta tubuhnya yang kini terlihat kurus, lantaran tak mau makan. Mentalnya pun sedikit terganggu setelah mendengar kabar kalau Reno dan Wafa tak jadi berpisah. Lucy memang sudah menyukai Reno sejak lama.
Apapun akan dia lakukan demi Reno. Siang malam mereka selalu bersama. Tapi setelah Reno mengenal Wafa, keinginan Lucy untuk memiliki Reno telah pupus. Hingga dia kemudian pun nekat menyewa seorang dukun untuk memisahkan Reno dan Wafa. Karena hanya itulah jalan satu-satunya. Tapi naas, atas kuasa Allah semua pun berbalik pada Lucy. Akibat memendam rasa perasaan terlalu dalam, dia pun bertingkah seperti orang gila. Dan pada hari Minggu pukul 5 pagi, warga komplek digemparkan dengan berita meninggalnya Lucy yang terjatuh dari atap rumah. Lucy dinyatakan mati bunuh diri. Setelah mendengar kabar tersebut, Reno pun baru teringat kata-kata Ustadz Zikri tentang dalang dibalik kisruh rumah tangganya, yang tak lain adalah Lucy, sahabat, serta musuh dalam selimut. Reno pun ikhlas memaafkan kesalahan Lucy, serta Wafa yang mau legowo atas apa yang diterimanya selama ini. Al-Fatihah untuk Lucy. Apapun yang ditanam pasti akan kita tuai nantinya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.